Missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan presentasi mengenai Sekretaris 4.0. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Desin Ayu Rahmadani, dari D3 Administrasi Perkantoran kelas B. Saya akan menjelaskan materi mengenai Sekretaris 4.0. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, lalu tujuan sekretaris, yang ketiga peran dan jenis, yang keempat sekretaris era 4.0, yang kelima tantangan dan kesimpulannya. Yang pertama pengertian. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi atau langsung dari atasannya. Lalu ada pengertian sekretaris menurut ahli. Yang pertama ada menurut Dewi tahun 2011, yang dimana sekretaris merupakan seseorang yang membantu pimpinan menyelenggarakan bagian-bagian kecil tugas pimpinan dan memiliki kedudukan yang lebih bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada menurut Darmo tahun 2014, yang dimana sekretari berasal dari kata secret yang artinya rahasia. Sekretaris adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan rahasia dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam arti rahasia perusahaan atau tidak boleh diketahui oleh orang lain atau pegawai. Lalu selanjutnya ada tujuan sekretaris. Tujuan sekretaris yaitu bertujuan untuk menjamin kelancaran kegiatan atau aktivitas organisasi atau perusahaan, serta juga bertanggung jawab dalam aktivitas atau kegiatan rutin dalam suatu perusahaan atau organisasi, dan juga menyalurkan pengetahuan yang dimiliki. Lalu yang kedua, sebagai acuan utama untuk dapat membicarakan suatu permasalahan terhadap pimpinan dalam meningkatkan tugas serta juga fungsi organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga, untuk memperlancar kegiatan atau aktivitas ketatausahaan di kantor, seperti misalnya mengetik, parsipan, dan penggadaan dokumen yang diperlukan suatu perusahaan. Lalu peran sekretaris. Peran sekretaris dibagi menjadi dua, yaitu terhadap atasan dan terhadap bawahan. Peran sekretaris terhadap atasan. Yang pertama, sekretaris berfungsi sebagai perantara komunikasi serta juga untuk pembinaan hubungan yang baik bagi seseorang yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan seorang pimpinan. Yang kedua, berfungsi sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan di dalam memenuhi fungsi, tugas, serta juga tanggung jawab. Yang ketiga, sekretaris juga berfungsi sebagai pelanjut keinginan dari seseorang pimpinan terhadap bawahan yang bertujuan dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang keempat, berfungsi juga sebagai alternatif pemikiran dari pimpinan dalam menemukan atau menentukan ide-ide. Sekretaris juga berfungsi sebagai faktor penunjang dalam berhasilnya tugas dan tujuan pekerjaan, serta juga merupakan cerminan pimpinan kepada bawahannya. Selanjutnya, peran sekretaris terhadap bawahan. Peran sekretaris terhadap bawahan yang pertama yaitu sekretaris tersebut berfungsi
sebagai penentu kebijakan bagi pegawai bawahan yang dilakukan secara adil, yaitu yang terkait dalam peraturan penempatan pegawai akan kecakapan serta kemampuan atau role of the place. Yang kedua, berfungsi juga dalam memberikan motivasi kerja kepada pegawai, karyawan, atau bawahan sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan dalam mencapai sesuai dengan tujuan, tugas, dan fungsi masing-masing dari dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berfungsi juga dalam memberikan rasa bangga serta puas kepada para pegawai bawahan dalam menjalankan tujuan pekerjaan. Yang keempat, menerima pendapat serta juga usul bawahan dalam berbagai aspek permasalahan. Yang kelima, mengadakan pendekatan kepada para pegawai untuk lebih mengarahkan serta mengetahui kelemahan dan juga kehendak pegawai sehingga sikap serta tingkah laku sekretaris akan berpengaruh terhadap pekerjaan dari pegawai lain. Yang keenam, sekretaris dapat bersikap ramah serta juga komunikatif dalam memberikan suasana hubungan kerja yang baik, nyaman bagi bawahan sehingga akan dapat menyelesaikan masalah dalam organisasi atau perusahaan akan lebih mudah. Lalu jenis sekretaris. Jenis sekretaris dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sekretaris organisasi, yang kedua ada sekretaris pribadi, yang ketiga ada sekretaris pimpinan. Dari ketiga sekretaris ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, sekretaris organisasi. Sekretaris organisasi juga disebut sebagai sekretaris instansi, sekretaris perusahaan, atau bisnis sekretari, yang dimana seorang sekretaris pada organisasi ini di samping menjalankan tugas dari perintah pimpinan, juga berkedudukan ialah sebagai manajer yang mengelola suatu unit kerja di dalam bidang kesekretariatan. Contohnya seperti sekretaris kabinet, sekretaris wilayah, serta lain sebagainya. Lalu yang kedua, sekretaris pribadi. Sekretaris pribadi ini merupakan seorang yang mengerjakan kegiatan atau aktivitas perkantoran untuk dapat membantu seseorang serta juga sifatnya itu pribadi. Dengan kata lain, sekretaris pribadi merupakan seseorang yang diangkat serta digaji perorangan. Lalu yang ketiga, sekretaris pimpinan. Sekretaris pimpinan ini merupakan seorang pembantu pimpinan, yang dimana pada suatu perusahaan atau organisasi, sekretaris ini bertugas dalam mengerjakan tugas perkantoran untuk pimpinan tertentu. Kemudian sekretaris pada era 4.0. Revolusi industri 4.0 membawa dampak yang sangat besar bagi para sekretaris. Karena pada saat ini, pekerjaan catat-mencatat, surat-menyurat dapat digantikan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan mudahnya. Contohnya seperti Google Assistant pada Android dan Siri pada iPhone. Mereka mampu melaksanakan apa yang diperintahkan secara verbal maupun non-verbal. Jika para sekretaris ini tidak dapat beradaptasi dan kurang pengetahuan, maka besar kemungkinan mereka akan tergusur oleh canggihnya teknologi yang akan berkembang. Oleh sebab itu, para sekretaris harus mengembangkan hard skill dan soft skill yang dimiliki. Kemampuan yang harus dimiliki oleh sekretaris pada era 4.0. Yang pertama, yaitu manajemen waktu yang baik. Yang dimana ketika seorang personal assistant secara teratur menangani beberapa proyek yang sensitif terhadap waktu untuk eksekutif senior, para manajer ingin personal assistant mereka memenuhi tenggat waktu dan menyelesaikan semuanya dengan efisien. Maka dari itu, seorang sekretaris harus mempunyai manajemen waktu yang baik. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Seorang personal assistant harus bekerja dengan baik dengan berbagai tipe kepribadian dan terbuka untuk banyak orang, dan kadang-kadang juga harus melaksanakan tugas-tugas seorang pimpinan. Lalu yang ketiga ada kemampuan organisasional.
3 dari 10 yang disurvei di kedua kelompok menghargai kemampuan profesional administratif untuk tetap terorganisir, tidak mudah menyeimbangkan prioritas, tenggat waktu dan perubahan menit terakhir yang bersaing dengan tanggung jawab harian. Atasan menghargai bagaimana personal asisten dapat menjadwal ulang 3 reservasi penerbangan, misalnya menyelesaikan presentasi PowerPoint-nya pada akhir ini, sambil menyapa klien, menjawab saluran telepon, dan menyusun surat tanpa catat. Lalu yang keempat, sikap positif. Dalam rutinitas harian, posisi personal asisten meminta untuk memperlakukan orang dengan baik, merespon dalam interaksi yang sulit, dan menyelesaikan berbagai situasi yang sulit. Yang kelima, komunikasi yang baik. Dalam tugas sehari-hari, seorang personal asisten diminta untuk berbicara atas nama pimpinannya dan menulis email dan laporan untuk pimpinannya. Maka dari itu, harus memperhatikan nada bicara yang jelas dan percaya diri. Lalu yang terakhir, mengerti teknologi. Dalam perkembangan dunia industri, khususnya revolusi industri 4.0, fungsi sekretaris tidak hanya untuk mengerjakan tugas administrasi perusahaan, tetapi juga harus cakap dan mampu menciptakan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan di era globalisasi. Lalu selanjutnya ada tantangan sekretaris era 4.0. Salah satu tantangan yang juga harus dihadapi pada revolusi industri 4.0 ini ialah munculnya industri berbasis cyber. Di era ini akan banyak bermunculan robot canggih, superkomputer, kendaraan otonom, 3D printing, dan sebagainya. Hal ini berarti akan ada banyak jenis pekerjaan yang hilang dan tergantikan oleh fungsi robot. Tantangan sekretaris saat ini tidak hanya sampai di situ, tetapi juga kepada perkembangan sekretaris di tempatnya bekerja yang dituntut untuk selalu update mengenai kecanggihan teknologi dan paham mengenai perkembangan digitalisasi. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, untuk dapat menghadapi kompetisi di era revolusi industri, seorang sekretaris membutuhkan wawasan yang luas agar dapat bekerja dengan lebih kreatif dan inovatif. Selain dituntut untuk melek teknologi, seorang sekretaris harus terampil dalam mengoperasikan, merawat, dan mengeksplorasi teknologi tersebut. Karena teknologi canggih membutuhkan orang yang bukan hanya mengerti cara kerjanya, tetapi dapat mengadaptasi, berinovasi, bahkan mengembangkannya. Sekian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.